Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edgar Suma dengan NIM 10110060. Di sini saya akan mengikuti UAS praktikum dengan judul yaitu accounting untuk dilakukan uji tes metadata. Oke, langkah selanjutnya adalah bagaimana membuat suatu metadata. Metadata itu yang saya ambil itu berdasarkan dari Excel. Jadi di file Excel, klik kanan dan klik file Excel, bikin dimensi akun. Kemudian cari file Excelnya dan pilih dimensinya adalah dimensi akun. Pastikan dimensi akun. Kemudian next, buat heading. Tunggu preview selesai. Next. Langsung finish. Metadata telah dibuat, lakukan sebanyak sheet yang kalian buat. Lakukan hal yang sama, jangan ada yang terlewatkan. Yang selanjutnya adalah membuat metadata DB connection untuk terintegrasi ke database. Sebelum itu kita buat terlebih dahulu database-nya menggunakan Tables sebagai pembuat database. Kalian bisa menggunakan SMPP untuk membuat database PHP PHP. Langkah selanjutnya adalah mengkoneksikannya. Klik connection. Buat nama database-nya, target pin get data. Mungkin data 1. Oke, next. Ini DB connection-nya. Tadi saya menggunakan MySQL sebagai database-nya. Terus login-nya dan nama database yang dibuat tadi. Hapus bagian ini, lalu tes koneksi. Jika sudah, lalu finish. Setelah membuat metadata Excel dan metadata database, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengkoneksikan atau memindahkan file Excel ini ke dalam database. Itu yang pertama, buat database dulu dan beri sesuai tema. Kali ini untuk accounting data. Oke, selanjutnya adalah masukkan Excel sebagai input, kemudian tmap untuk memproses ETL atau extract, transform, dan load, kemudian dimensional output dia sebagai output nanti yang akan disimpan ke dalam database. Dan klik kanan, pilih main, klik 2 kali, ke kiri 2 kali, kemudian buat itu outputnya yaitu akun. Oke, masukkan semuanya, drag and drop. Sebelum itu ubah yang menjadi 255. Alasannya untuk mencegah error jika terlalu panjang ada data yang masuk nanti. Kemudian ke kanan row di akun, masukkan. Kemudian coba tidak untuk hasil sementara. Dan sebelum itu ubah dulu untuk ini komponennya. Nama tabel yang tadi dibuat yaitu dimensi akun. Dan defaultnya actionnya adalah create table karena belum sama sekali ada table di dalamnya. Dan run. Oke, data sudah masuk. Kalian bisa ngecek ke database kalian. Di akun pun sudah masuk. Ini adalah akun yang tadi. Lakukan. Sebenarnya kalian bisa melakukannya secara bersamaan, tapi karena saya pernah melakukan ini sebelumnya dan terjadi error ketika dijalankan secara bersamaan, jadi saya terpaksa melakukan perpindahan file Excel ini ke dalam database secara satu persatu karena untuk mencegah error karena menyebabkan looping data yang tak terhingga. Oke, dan itulah adalah bagaimana mengkonversi dari Excel lalu kemudian ke MySQL. Sebenarnya ini adalah cara yang agak lama. Sebenarnya kalau diusahakan, kalau bisa kalian bisa menggunakannya secara bersamaan. Tapi berhubung saya jalankan secara bersamaan, itu malah error. Yang selanjutnya adalah melakukan filter data. Saya akan menggunakan tabel fakta transaksi sebagai contohnya. Oke, mungkin aku akan menggunakan proyek K untuk dicobanya. Pada sini pilih expression filter, kemudian ketikkan row 1. Datanya diambil dari proyek K. Oke, kemudian titik di membandingkan atau salahnya cons, kemudian cari datanya bisa ambil dari database, mungkin coba proyek dan tutup apply. Pastikan sudah benar ini. Oke, guys. Oke, karena ini target datanya udah dibuat ya, jadi kita coba bikin baru filter dan langsung klik karena belum ada ya seharusnya. Oke, sudah jalan. Kita cek dulu filter data apakah sesuai non proyek ya. Jadi data-data yang difilter ini adalah data filter non proyek. Di kondisinya seperti ini. Kayak berarti tolong carikan data yang namanya non proyek. Jika benar tolong tampilkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah sort data. Kita coba untuk sorting data yang bisa kita ambil mungkin. Nah, di tipe akun ya. Kita coba dari A sampai Z. Coba tipe akun, masukkan input, cek data, hapus yang udah ada nih, hapus. Masukkan yang terbaru yaitu sort data. Jangan lupa nih dibikin paling dulu. Di sort data, masukkan row sort data, row main, masukkan lagi. Kalau datanya ini pasti error, satu-satunya cara ya kita push terlebih dahulu, masukkan yang terbaru. Oke, coba masukin, ini error juga sama error. Di dalam Terraform Studio untuk melihat kira-kira error itu kayak gimana, pasti ada peringatan seperti itu. Pastikan untuk tidak ada peringatan di atas informasi dia. Oke, kita coba nama akun, tipe akun, berdasarkan tipe akun, apa? Ada dasarnya aja.
Sebelum itu target datanya dirubah. So, data. Di target belum ada. Oke, coba cek database. Oke, udah di sort ya. A, B, Oke, sampai P yang terakhir. Aset dulu, kemudian beban, ekuitas, likuiditas, kontrak aset. Mungkin kalau dilihat dari sini gak akan kelihatan sortingnya. Itu kalau di karyawan lain pasti ada apa anak-anak ke atas. Dan itu adalah cara bagaimana mensort data. Oke, tahap selanjutnya adalah cache atau membuat teks menjadi kapital. Pertama, pilih ketik maps. Kita contohkan kategori akun, titik 3, kemudian kita cari ketikanya string, handling, titik, upcase. Nah, ya, upcase kita ambil dari ini. Jangan lupa diambil row 1. String handling upcase row 1 kategori akun. Oke, kemudian apply di database. Kita ketik upcase di table karena table belum ada. Nah, kita cek database. Nah, ini dia. Jadi seluruhnya menjadi kapital. Selanjutnya adalah tahap pengembangan data atau string combine. Kita coba pakai di karyawan. Kedua karyawannya. Kita hapus ini. Kita coba pilih nama karyawan. Nama karyawan kita gabungkan dengan role jabatan. Oke, untuk ini kita tinggi biar nggak error. Seperti output, MySQL output. Kalau output masukin, di local dibutuhkan. Jangan lupa ganti menjadi terus klik. Oke, jangan lupa pas di depannya. Untuk data selesai. Nah, ini dia untuk menggabungkan data antara nama karyawan dengan jabatannya. Ini adalah logika angka. Tambahkan variabel, jangan lupa outputnya. Kita masukkan apa yang dibutuhkan mungkin sebagai contoh. Coba debit. Kita klik segini, kemudian kalau kita terbang. Satu titik debit jika sudah sebesar 25 juta, maka ke debit besar, kemudian kesalahannya debit kecil. Coba masukkan ke dan kita beri keterangannya keterangan, masukkan di istilahnya. Jadi kita bagi istilah debit, kemudian ready. Oke, 25. Apply. Oke, kemudian bukan logika angka aja. Terus klik table. Dia sambungkan ke di local. Bukan. Jadi kita coba datanya. Kemudian selanjutnya adalah mengubah database ke Excel. Untuk kita coba klik kanan, kemudian pilih skema, view-nya matiin, next. Kemudian kita coba pilih semua itu, next. Kemudian yang boleh bikin tadi misalnya logika. Kalau coba dimasukin ke input, kita masukkan input dan di local dan ke Excel. Wah, ada output XLSX kan, XLSX. Kemudian ya udah tinggalkan. Oke, data tersimpan. Kita coba cek folder. Dia itu ada di workspace. Dan ini dia outputnya. Mungkin itu yang yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sebelumnya ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil, yaitu saya bisa membuat bagaimana membuat metadata dalam bentuk Excel bagaimana, kemudian dalam mengintegrasikan ke database itu bagaimana, kemudian bagaimana sih buat upcase, kemudian sort, kemudian filter, dan logika angka seperti yang tadi dicontohkan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.